Masih berkaitan dengan awas tsunami COVID-19 seperti di India, jangan sampai kemudian terjadi di Indonesia. Ada Mas Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Profesor Chandra Yoga, mantan Direktur WHO Asia Tenggara, dan juga Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 ID. Mas Heri, berkaca dari tahun lalu, mudik memang diperketat begitu, tapi bocornya banyak betul. Kali ini apa yang bisa membuat kita yakin bahwa peraturan jangan mudik ini dengan adendum H-14 dan H+7 yang sudah disampaikan Satgas COVID-19 bisa berjalan efektif, Mas? Silakan. Iya, pertama saya rasa setuju tadi dengan Prof. Chandra bahwa pelarangan mudik ini tujuannya untuk melindungi kita, gitu, bukan untuk melindungi yang lain. Itu penting sekali karena dalam mempersuasi publik ini menjadi PR buat Satgas, dan kita masih punya waktu untuk terus melakukan itu sejak pelarangan mudik ini diumumkan, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja kepolisian dan pemerintah daerah belajar dari pengalaman tahun lalu. Tahun ini banyak sekali memperbaiki bolong-bolong yang mungkin terjadi, gitu. Salah satunya ya karena mempersuasi bahwa ini kalau tetap ngeyel gitu ya, masyarakat tetap melakukan perjalanan mudik, mereka itu bisa dipulangkan, bahkan bisa juga dipidanakan, seperti itu. Dan tentu saja di lapangan titik-titik checkpoint yang ditambah ini mudah-mudahan akan semakin menyulitkan pergerakan untuk menghadapi orang-orang yang ngeyel dalam tanda kutip tadi ya. Karena kalau survei dari Kementerian Perhubungan, dari ketika mudik dilarang ada 11, setelah 11% masyarakat ingin tetap mudik, setelah kemudian dilarang keluar surat edaran dari Satgas bulan Maret akhir itu masih ada 7% masyarakat yang ingin mudik. Tadi diperkuat juga oleh Litbang Kompas melakukan survei, juga masih ada orang yang tetap menggunakan segala cara untuk mudik. Nah, ini yang kita kemudian fokuskan bagaimana mempersuasi kelompok kecil ini yang sebagian besar sudah bisa dipersuasi, yang kelompok kecil ini untuk agar mereka mengurungkan niatnya dan memperkuat narasi tadi bahwa apa yang dilakukan, pelarangan dan lain-lain ya, handicap yang ditambah seperti itu semata-mata untuk melindungi kita dan keluarga kita. Bagaimana kalau kita memaksa pergi di daerah vaksinasi orang tua juga belum merata dilakukan. Kalau DKI 60%, tempat orang tua saya di Jawa Timur sampai sekarang dihubungin aja belum, seperti itu. Jadi ini contoh, dan ini akan sangat membahayakan. Dan tentu saja kita akan memperbanyak narasi bagaimana pengalaman mereka yang memaksa mudik tahun lalu, baik yang di tahun baru kemarin, itu mereka menularkan kepada orang tuanya. Mereka kehilangan orang tuanya. Ini yang mungkin akan sedikit menyentuh ya nurani dari masyarakat yang tetap berkeras untuk ngumpul di bulan Idul Fitri nanti. Ya, oke. Prof. Beri, ada masukan bagaimana kemudian larangan mudik ini di lapangan bisa diterapkan dengan baik? Iya, ya kalau kita membuat kebijakan kan itu yang penting implementasinya. Jadi tapi sambil kan kalau tujuannya mengurangi penularan, nah beberapa hal lain di lapangan mestinya juga ikut diperbaiki juga. Misalnya tadi uji coba tatap muka sekolah itu kan jelas sekali timbul klaster-klaster baru di Sumatera Barat, di Pulau Batam, di Bandung, Tasikmalaya, dan Kendal, tempat lain. Satu itu. Yang kedua, saat ini KRL juga kalau jam tertentu masih penuh berdesakan. Jadi mohon juga itu ditertibkan untuk juga membuktikan bahwa memang kita serius untuk mendisiplinkan aturan-aturan yang ada. Sehingga nanti pada waktunya aturan mengenai, sekarang ini aturan mudik ini, maka menjadi bisa lebih ketat, lebih berhasil. Oke, Prof. Beri, bagaimana dengan kalau tahun lalu daerah agak kewalahan juga tuh untuk menampung pemudik yang kemudian diketahui positif begitu. Nah, sekarang dari ID yang mungkin berkoordinasi ketat dengan rumah sakit di daerah di luar Jakarta, bagaimana persiapan dari daerah-daerah untuk menangani ini semua?
Oh ya, teman-teman di daerah ya yang saya antara lain Jawa Timur itu sih sudah siap dan masih di Jawa Timur juga alhamdulillah keterisiannya juga sudah lebih rendah dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Nah, dan kalau kita melihat pengalaman khusus dari masyarakat juga yang menyediakan dulu misalnya kantor bupati ataupun sekolah bisa dipakai untuk isolasi mandiri, saya kira inovasi seperti itu sudah disiapkan sekarang ini untuk menampung kalau ada yang positif gitu. Namun yang positif juga waktunya juga, jadi waktunya monitor evaluasi semua program, semuanya tidak hanya tesnya saja, jadi monitor evaluasi mohon sekali. Oke, mudah-mudahan daerah siap. Tapi saya kembali sedikit ke Mas Heri Trianto. Mas Heri, waktu kita jeda, kita ngobrol, masih off air, Anda mengingatkan bahwa Jakarta, Jawa Timur barusan disebut Prof. Berry, memang ada penurunan. Tapi ada 19 provinsi lain yang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir untuk COVID-19. Benar, Mas Heri? Iya, benar. Jadi ini memang imbas dari awal Ramadan itu. Karena di awal Ramadan kami melihat kenaikan mobilitas penduduk pada saat menjelang bulan Ramadan di pusat-pusat perbelanjaan itu di 33 provinsi. Kemudian kenaikan juga terpantau saat weekend di bulan Ramadan, kendati tidak seperti di menjelang bulan Ramadan. Kemudian 11 provinsi menunjukkan mobilitas cukup tinggi di pusat perbelanjaan, antara lain ini sejak Maret ya, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku Utara, NTB, Papua Barat, Sulteng, Sultra, dan Sumbar. Jadi ini yang sebenarnya tiap minggu ini kami kirim pesan-pesan ini ke daerah dari pemantauan mobilitas masyarakat ini. Dan kenaikan kasus tadi seperti dikatakan ada 19 provinsi mengalami kenaikan kasus. Memang secara kumulatif terjadi penurunan kasus aktif. Tetapi ada 19 provinsi itu mengalami kenaikan kasus aktif. Ini yang harus kita waspadai agar jangan sampai epicenternya itu berpindah dari daerah di Jawa, Jabodetabek gitu, kemudian ke beberapa daerah seperti yang kita lihat sekarang seperti di Riau itu kenaikannya sangat tinggi. Jadi ini yang patut kita. Ini warning ini ya. Ini warning bagi kita semua. Secara akumulasi, secara total Indonesia menurun, tapi di beberapa provinsi ada 19 yang dipantau oleh Satgas, ini ada kenaikan. Ini yang kita harus jaga. Sekali lagi, jangan seperti India. Ini harus dijaga. Pemerintah daerah, Satgas di daerah, warga di daerah, semua kita. Nah, pengawasan-pengawasan seperti ini ketika ini disampaikan oleh Satgas pusat, ini akan kemudian diturunkan ke bawah, Mas Heri. Kita bisa pastikan tentu. Itu. Karena laporan ini kita sampaikan setiap minggu ya. Setiap minggu itu sejak setahun terakhir itu kita melakukan rapat koordinasi dengan Satgas di daerah. Itu yang ikut antara 2.000 Satgas, bahkan posko-posko desa itu mengikuti. Dan sekarang kalau tingkat keterisian tempat tidur ada beberapa 5 provinsi yang harus kita waspadai, itu seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Lampung, dan Jambi, itu sudah di atas 50%. Nah, ini tentu saja menjadi peringatan bagi Satgas setempat. Jadi ini kita detail ada data per kabupaten kota mengenai mobilitas, tingkat kepatuhan yang tiap minggu kita update, kita sampaikan mereka sehingga mereka lebih fokus apa yang harus diadres kira-kira loh. Kalau akan melakukan seperti yang disampaikan Prof. Ini benar-benar early warning yang harus diwaspadai. Ini kewaspadaan dini yang harus segera ditindaklanjuti sebelum terlambat. Begitu Mas Heri ya? Betul. Ini yang harus kita lakukan karena mencegah itu yang paling murah dibandingkan nanti di hilirnya ketika kita mengobati orang yang tertular. Prof. Chandra, saya pindah ke Anda. Kekhawatiran kita masyarakat tentu orang awam seperti saya, WNA mulai masuk dari India dan lain-lain. Kita, mohon maaf kalau kemudian saya menyebutnya, kita kan masih terus membuka border kita nih. Perpindahan dari kota ke kota di dalam negeri juga masih terjadi. Bukan seperti Australia yang begitu ketat. Prof. Chandra, apa yang kemudian kita harus jaga betul dari border kita atau perbatasan kita dengan mulai masuknya warga India? Saya menduga nih, jangan-jangan warga di India mulai eksodus begitu karena situasi
fasilitas kesehatan mereka, mereka khawatir kalau mereka mampu mereka terbang kemana saja. Kalau masuk ke Jakarta dan kota besar lain yang bandaranya ketat, saya masih yakin lah. Tapi kalau mereka terbang ke daerah-daerah provinsi begitu, lolos juga jangan-jangan kita ini. Prof. Chandra. Ya, dari 5 poin yang saya sebutkan tadi, kita bicara nomor 5 sama nomor 4 gitu ya. Nomor 5 yang apa yang Mas Bayu sampaikan, nomor 4 apa yang Mas Heri sampaikan. Nah, sekarang soal warga negara yang datang. Saya sih usul konkretnya adalah yang datang terakhir ini, yang 100 sekian orang itu, dan ketemu 12 yang positif, itu sudah ditangani dengan sangat bagus tentu saja. Mudah-mudahan. Ya. Tapi kan kenaikan kasus sudah mulai bulan Maret. Dan minggu lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, juga mungkin sudah ada orang yang datang. Jadi yang sebaiknya dilakukan adalah bukan hanya pada yang datang sekarang ini dan yang akan datang karena sudah ditutup, tapi juga mundur ke belakang. Jadi di trace ke belakang, kita punya datanya. Saya dulu pernah kerja di Kementerian Kesehatan, jadi saya tahu persis ada data lengkap orang yang pernah datang, katakanlah sejak 25 Maret yang lalu begitu, ada namanya, ada alamatnya, ada nomor teleponnya, dihubungi satu persatu untuk lihat apakah mereka sehat atau sakit. Kalau sehat itu oke, tapi kalau sakit mesti dites apakah COVID atau tidak COVID. Kalau COVID harus dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing. Itu yang perlu dilakukan, dan itu juga sudah pernah dilakukan. Singapura misalnya pada pertengahan Desember menutup negaranya karena ada B117, jadi mereka mundur ke belakang dari pertengahan November. Dan mereka ketemu B117 yang pertama justru bukan dari yang baru datang, tapi dari yang di trace ke belakang. Jadi ini yang saya usulkan bisa dilakukan. Itu bisa Mas Heri kita melakukan itu? Berkoordinasi dengan yang lain? Saya sangat mungkin karena kita sejak Desember itu sudah melakukan karantina ya untuk semua pelaku perjalanan dari luar negeri. Gitu. Dan kita bisa cek, saya rasa usul termasuk WNI yang kembali dari luar negeri ya, saya tahu itu. Ya. Betul. Kan tadi saya sampaikan ada sekitar 2.600 dari 75 ribuan pelaku perjalanan luar negeri itu yang dinyatakan positif, baik WNA maupun WNI, sehingga mereka kemudian dilakukan treatment tentu saja yang positif, kemudian yang negatif setelah 5 hari karantina dites lagi mereka negatif, mereka bisa melanjutkan perjalanan. Nah, khusus untuk yang WNA dari India yang terakhir tadi, itu masa karantinanya diperpanjang menjadi 14 hari. Tentu saja ini dalam rangka untuk memitigasi kita. Kemudian dari 12 tadi, karena memang 12-nya tidak bergejala, mereka dikarantina khusus di salah satu hotel, diisolasi khusus di salah satu hotel di Jakarta Barat. Jadi ini memang benar yang kita lakukan harus diperketat. Terus kemudian yang kedua, kendati sejak bulan Desember kita membatasi pelaku perjalanan dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia, sekarang dari Satgas sejak seminggu terakhir ini sudah diperketat lagi dengan membentuk Satgas penanganan COVID untuk di perbatasan. Jadi di semua perbatasan titik masuk yang terakhir ini juga semakin diperkecil ya, akses masuk ke Indonesia melalui beberapa titik itu dibentuk sebuah tim khusus yang untuk lebih intensif untuk melakukan tracing dan screening tadi. Sedikit tadi yang disampaikan Prof. Berry, uji coba tatap muka untuk sekolah yang diharapkan oleh Kemendikbud setelah Lebaran nanti itu sudah mulai sekolah-sekolah boleh membuka lagi dengan batasan-batasan tertentu. Tapi itu adalah setelah ada, kalau kita anggap ada tetap yang mudik dan kemudian kembali ke kota masing-masing untuk bekerja lagi di Jakarta misalnya. Jadi pas waktunya dengan kemungkinan 2 minggu setelah sebuah event terjadi untuk mudik ini. Nggak ada evaluasi lagi agar kita bisa menjaga anak-anak kita dengan situasi-situasi, sekali lagi saya menyebutnya, jangan seperti kejadian di India. Nah, hal semacam ini nggak dijaga saja berkaitan dengan ini semua, Mas Heri, Satgas COVID Pusat. Ya, saya rasa selalu itu menjadi pertimbangan setiap kejadian itu harus kita perhatikan dengan benar-benar. Dan setiap ditemukan kasus pada pembelajaran tatap muka itu selalu dihentikan. Dan perlu diingat, Mas Bayu, bahwa apakah pelajaran tatap muka itu berlangsung atau tidak, itu juga tergantung dari orang tua siswa. Jadi kalau orang tua siswa tidak setuju untuk melakukan itu, mereka juga boleh mengambil opsi untuk tidak mengirimkan anaknya ke sekolah. Tentu saja dari sisi kebijakan ini akan terus dilakukan evaluasi, tetapi karena ini lintas kementerian lembaga, tentu kita perlu duduk bersama lagi
untuk benar-benar menentukan apa yang harus kita lakukan nanti pada tahun ajaran baru yang direncanakan pembelajaran tatap muka dimulai. Oke, singkat-singkat sebagai penutup berkaitan dengan upaya-upaya untuk mencegah penyebaran ini dan melihat India, kita tidak boleh seperti India. Mudah-mudahan semua pemirsa Sapa Indonesia menyaksikan obrolan kita pagi hari ini mengerti mengapa ini semua diperketat. Prof. Berry, masukannya. Ya, antara lain Menteri Perhubungan bilang kita tak lagi keluarkan izin terbang maskapai dari semua bandara India. Itu bagus. Namun pertanyaannya bagaimana kalau dari bandara India ke Singapura dulu atau ke Malaysia dulu misalnya. Satu. Yang kedua memang India itu pembelajaran yang amat sangat penting karena dari 10 ribuan naik ke 350 ribu per hari. Jadi kemudian yang saya agak khawatir di sana juga faktor yang lain adalah dari keperluan untuk ibadah agama di kita sebentar lagi juga. Jadi jadi mohon mulai kita mengevaluasi lagi mengenai tarawih dan sholat Jumat. Kemudian ya kan katanya Nabi Muhammad SAW tarawihnya juga selama sebulan itu hanya 1 kali di masjidnya. Jadi mungkin itu kita bisa juga. Saya bukan ahli agama, tolong di cross check dulu. Tapi kalau itu benar kan bisa dihimbau. Saya terus terang khawatir di situ. Ya, karena kalau sholat Jumat kita di mana-mana sudah dipercepat khutbahnya. Kalau taraweh minimal 8 rakaat, 11 rakaat ini memang ada waktu yang cukup lama kita ada berkerumun, walaupun tetap dengan menjaga jarak kalau itu diperhatikan. Prof. Chandra, silakan apa yang masukannya bagi kita semua dan juga pemirsa Sapa Indonesia? Ya, karena tadi ada 5 sebab dari India analisa, maka 5 ini dicegah. Saya nomor 5 sudah sebut. Saya nomor 4 yang tadi disebutkan dengan Mas Heri ada perbedaan peningkatan kasus di beberapa tempat. Jadi saya usul soal tes. Karena tes itu mungkin angka nasional itu sudah sesuai dengan standar WHO 1 per 1000 per minggu, tapi itu angka nasional. Karena Pak Heri bilang ada data detail per provinsi, per kabupaten kota, maka jumlah tes itu harus dibuat merata di semua tempat sehingga karena tes ini sangat penting untuk menemukan kasus dan kemudian kasus itu diisolasi supaya tidak menularkan ke orang sekitarnya. Jadi saya usul konkret tes itu ditingkatkan tetap dan merata, bukan hanya di angka nasional saja. Dan sedikit tentang tadi orang yang sudah datang, kalau dia diperiksa sekarang atau 5 hari kemudian PCR yang negatif, ingat masa inkubasi itu bisa 7 hari. Bahkan kalau yang ekstrim bisa lebih dari itu. Makanya saya tetap mengusulkan orang yang sudah datang ke Indonesia dan sudah lewat karantina, sudah bebas dari karantina waktu itu 5 hari, tetap ditelusuri. Sekarang ini situasinya seperti apa. Dan ya, itu yang hal yang penting saya kira selain tentu meningkatkan tetap 3M, 3T, dan vaksinasi. Oke, terakhir Mas Heri, himbauan untuk kita semua berkaitan dengan upaya-upaya memang sudah dilakukan. Tentu ada lebih dan kurangnya. Kita berharap ini lebih baik lagi begitu. Tapi apa himbauan dari Satgas COVID-19 berkaitan dengan semua upaya ini nantinya? Ya, saya rasa India adalah contoh yang sangat jelas buat kita dan tentu saja ini akan menjadi acuan untuk kita ke depan bagaimana harus bertindak. Apa yang dinyatakan oleh Prof. Chandra untuk memperkuat tracing, tadi itu tentu saja masukan yang sangat bagus dan akan dilakukan. Sekarang sudah ada 28.000 posko di tingkat desa, Prof, yang sudah aktif, yang mereka aktif juga melakukan tracing jika ada kasus. Jadi separuh diantaranya bahkan punya karantina mandiri di desa, kayak gitu. Jadi ini penting, saya rasa ini sebuah kemajuan setelah 1 tahun ini kalau itu kita intensifkan dan dalam 7 pekan terakhir ini sangat menurunkan kasus aktif, saya rasa itu akan bisa ditambah. Dan pemeriksaan tadi benar per kabupaten kota harus dicek juga apakah sudah sesuai standar WHO, tentu akan kita lakukan. Baik, ya terima kasih Mas Heri, terima kasih Prof. Berry, terima kasih Prof. Chandra untuk obrolan kita. Peraturan dari pemerintah melarang ini itu, memperketat ini itu adalah satu hal untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tapi peraturan tinggal peraturan, disiplin diri kita sendiri untuk kita dan keluarga kita, itu yang paling penting. Terima kasih untuk obrolan kita pagi hari ini. Salam sehat.